Oke, halo anak-anak ya. Kembali lagi bersama Mr. Yohan di pembelajaran tematik kelas 5. Nah, kemarin kita sudah belajar di tema 4 ya. Tema 4 itu kita belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, kalau tema 5 ini kita punya judul baru, yaitu ekosistem ya. Nah, di tema 5 ini kita akan pertama-tama memasuki subtema 1, yaitu komponen ekosistem. Nah, berarti kita akan belajar tentang apa saja yang ada di dalam ekosistem itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke. Yang pertama kita akan belajar teks non fiksi. Yang kedua kita akan mencari tahu pengertian ekosistem serta jenis makanan hewan. Yang ketiga, kita akan menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang keempat, kita akan mengetahui apa saja jenis ekosistem. Yang kelima, kita akan mengetahui jenis tangga nada dalam lagu. Ya. Dan yang keenam, kita akan mengetahui bagaimana pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan kita lihat bagaimana anatomi tubuhnya. Oke, lanjut saja. Yang pertama kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Kemarin di beberapa tema sebelumnya kita sudah belajar tentang teks fiksi. Ya. Fiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hayalan atau hanya karangan. Ya. Jadi kalau non-fiksi itu adalah sesuatu yang bersifat nyata. Nah, dari sana kita sudah tahu. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi suatu informasi atau berita yang berdasarkan fakta serta kenyataan. Jadi memang benar-benar terjadi ya. Itu adalah teks non-fiksi. Nah, contoh teks non-fiksi itu antara lain bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat pada jurnal ya, jurnal ilmiah, jurnal pendidikan, terus biografi atau perjalanan hidup seseorang, serta karya sastra, terus kita bisa lihat di majalah ya, kita bisa lihat di koran atau surat kabar. Itu dia contoh-contoh teks non-fiksi. Nah, di sini Mister akan memberikan suatu contoh ya. Di sini ada contoh biografi dari Bapak I.R. Soekarno. Siapa sih yang nggak tahu I.R. Soekarno? Ya, I.R. Soekarno itu dia adalah seorang proklamator. Ya. Dia juga merupakan presiden pertama di Republik Indonesia. Ya, Bung Karno ya, atau kesehariannya biasa dipanggil Bung Karno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar. Ya. Nah, beliau ini mempunyai semangat yang besar untuk memerdekakan Indonesia saat melawan Belanda ya. Jadi karena itu beliaulah yang menggagas ya Indonesia itu untuk merdeka. Jadi kita harus ya mencontoh beliau ya. Kita harus mencontoh semangatnya dan kita harus tetap terus meneruskan perjuangan beliau ya. Oke, jadi anak-anak tetap belajar supaya bisa membesarkan negara Indonesia menjadi negara yang maju ya, meskipun belajar dari rumah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Apa sih ekosistem tuh, Mister? Ngapain kita belajar ekosistem? Nah, sebelum Mister menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat pengertian ekosistem ya. Jadi ekosistem itu adalah suatu tempat ya suatu tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu merupakan tempat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini ekosistem itu digolongkan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alam dia itu adalah ekosistem yang memang sudah ada dari zaman dahulu ya. Jadi memang sudah ada, tidak dibuat-buat ya. Contoh ekosistem alam itu danau, sungai, laut ya, itu contoh ekosistem alam.
Kemudian kalau contoh ekosistem buatan itu adalah suatu ekosistem yang memang dibuat untuk keperluan manusia. Contohnya bendungan, terus waduk, terus dam, kolam, akuarium, dan masih banyak lagi ya. Itu contoh ekosistem buatan. Nah, dalam ekosistem dia itu mempunyai dua komponen ya. Komponen yang pertama, komponen biotik dan abiotik. Nah, kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, pengurai, dan bakteri-bakteri yang sangat kecil ya, ukurannya. Kemudian kalau komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau dari benda. Ya, contohnya gunung, air, angin, suhu, asap, api. Ya, itu contoh komponen abiotik. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Jadi sekarang untuk menjaga ekosistem, menjaga komponen-komponen ekosistem, anak-anak tidak boleh sembarangan dalam menggunakan atau dalam berinteraksi di lingkungan. Nggak boleh merusak ekosistem, itu intinya ya, karena komponen di ekosistem itu sangat banyak. Kalau dia terganggu salah satunya, nanti ekosistemnya itu nggak seimbang ya. Nah, kita akan belajar tentang komponen biotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari 3 ya. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Di sini bukan produsen yang kita pelajari pada mata pelajaran IPS ya. Nah, sekarang Mister kasih tahu, produsen itu ya, di komponen biotik adalah semua tumbuhan hijau yang ada di dalam ekosistem. Itu produsen ya. Jadi produsen itu adalah semua tumbuhan yang ada di ekosistem. Nah, kalau konsumen ini biasanya dia itu yang memakan produsennya. Jadi konsumen itu adalah komponen makhluk hidup yang tidak bisa membuat sendiri makanannya. Nah, di sini konsumen itu dibagi menjadi 3. Ada konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Nanti kita pelajari. Nah, yang selanjutnya ada pengurai. Pengurai itu adalah zat-zat atau organisme-organisme kecil ya, yang tugasnya itu menguraikan atau memakan jasad-jasad makhluk hidup atau tumbuhan yang telah mati. Nah, itu komponen biotik. Ini penting ya, nanti kita akan pelajari ini lagi. Anak-anak harus ingat, komponen biotik itu ada 3, produsen, konsumen, pengurai. Konsumen ada 3, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sekarang kita akan cari tahu konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang langsung memperoleh energi dari produsennya. Atau dengan kata lain, konsumen tingkat 1 ini adalah konsumen yang memakan produsen langsung. Nah, sedangkan konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 ya. Kemudian konsumen tingkat 3 juga sebaliknya, konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi belalang itu makan padi, terus belalang dimakan sama ayam, ayam dimakan sama singa. Ya, itu 3 konsumen ya, 3 tingkatan konsumen. Nah, sekarang tadi kan Mister bilang makan. Nah, di sini kita akan pelajari tentang jenis-jenis makanan hewan. Nah, hewan ini dia ada memakan 4 jenis ya, 4 jenis makanan. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan ini dia makan daunnya. Contohnya kuda, kambing, jerapah, ulet ya. Itu tumbuhan yang hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang memakan daun. Nah, kalau hewan yang memakan buah itu contohnya kelelawar, orangutan, monyet atau kera, terus burung rangkong. Nah, ada juga hewan yang memakan biji-bijian, contohnya tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Ya. Kemudian ada juga hewan yang memakan daging, itu contohnya ikan-ikan pemangsa, terus
ada juga serangga yang memakan daging, ada harimau, singa, macan, apalagi pokoknya yang mempunyai gigi atau taring yang tajam. Nah, itu jenis-jenis makanan dari hewan. Nah, selanjutnya tadi pada teks non-fiksi kita sudah melihat pengertiannya. Nah, jadi dari teks itu ya, kita dapat memetik atau menentukan suatu ide pokok. Nah, ide pokok itu apa ya? Ide pokok itu kalau anak-anak lihat lagi ke belakang, itu sudah Mister jelaskan ya. Ide pokok itu adalah inti dari suatu bacaan atau yang menjadi pokok permasalahan pada bacaan tersebut. Nah, ide pokok ini terdapat di awal atau akhir paragraf, dan di tiap paragraf dia itu memiliki ide pokok tersendiri ya. Nah, untuk menentukan ide pokok pada teks, anak-anak Mister harapkan untuk membaca dengan seksama ya. Jadi harus teliti membacanya ya, baru kita bisa menentukan ide pokok pada teks tersebut. Nah, tadi Mister sudah jelaskan ya, ada ekosistem ya, ada jenis ekosistem yaitu ekosistem alam dan buatan. Nah, sekarang ini termasuk ekosistem apa? Ekosistem alam ya. Ini ada sapi, ada burung, ada kura-kura, ada kata, ada batu, ada sinar matahari, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh ekosistem alam. Yang pertama, di sini adalah ekosistem air laut ya. Ekosistem air laut di sini dapat dibagi menjadi ekosistem terumbu karang dan ekosistem pantai ya. Jadi di terumbu karang itu adalah ekosistem yang berada di bawah air, atau kalau yang pantai itu ekosistem yang berada di pesisir pantai. Nah, organisme-organisme atau hewan-hewan yang hidup itu berbeda. Kalau di air itu ada ikan, bisa ada gurita, terus ada terumbu karang. Nah, kalau di pantai ini ada kerang, habis itu ada kepiting kalau kita bisa lihat ya. Terus kalau anak-anak pernah ke bypass Igusti Ngurah Rai di Nusa Dua, itu ada namanya tanaman bakau, itu termasuk juga ekosistem pantai. Nah, terus ada namanya ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini dibagi menjadi ekosistem danau, rawa, serta sungai. Itu yang termasuk air tawar ya. Nah, ikan-ikan yang hidup di dalamnya ini berbeda dengan ikan-ikan yang hidup di pantai, karena kalau di pantai itu airnya cenderung asin. Kalau yang di air tawar ini airnya cenderung tidak terlalu asin ya. Contoh ikannya itu adalah ikan lele, ikan mas ya, ikan bandeng, dan banyak lagi ikan nila ya. Pokoknya ikan-ikan yang sering kalian pancing di sungai itu adalah ikan yang ada di ekosistem air tawar. Nah, ekosistem padang rumput. Nah, padang rumput ini adalah hamparan rumput yang sangat luas. Nah, di sini ekosistem padang rumput itu bisa dijumpai di wilayah-wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Nah, pohon yang ada di ekosistem padang rumput biasanya merupakan pohon yang memiliki batang pendek, dan keberadaannya pun tidak banyak karena didominasi oleh hamparan rumput. Nah, hewan-hewan yang ada di ekosistem padang rumput ini biasanya ada banteng, ada jerapah, ada rusa, dan beberapa pemangsa seperti hyena, ya, jaguar, singa, dan macan. Nah, itu ekosistem padang rumput. Kemudian ekosistem gurun, ya. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang sebagian wilayahnya merupakan padang pasir. Di sini cuacanya itu sangat panas, ya. Suhunya sangat tinggi sehingga hewan-hewan serta makhluk hidup lainnya hanya bisa beberapa saja yang mampu bertahan hidup. Di sini ada contohnya unta, terus ada kaktus. Nah, kaktus kenapa daunnya berbentuk duri? Karena untuk mengurangi penguapan, karena
di gurun itu cuacanya sangat panas. Kalau dia panas, dia itu akan cepat penguapannya. Seperti itu. Kemudian ada namanya ekosistem hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini didominasi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar. Ini bisa kita jumpai di Kalimantan, ya. Ini ekosistem hutan hujan tropis. Nah, sekarang kita akan belajar tangga nada. Ya, tangga nada itu kemarin kita sudah belajar ada tangga nada diatonik aja. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada diatonik dan pentatonik. Nah, kalau tangga nada diatonik itu adalah tangga nada yang memiliki 2 jarak tangga nada, ya, atau yang tersusun atas 7 nada. Kemudian tangga nada pentatonik itu adalah tangga nada yang tersusun dari 5 nada dasar. Tangga nada diatonik itu dibagi menjadi 2, tangga nada diatonik minor dan diatonik mayor. Kalau pentatonik itu dibagi menjadi 2 laras, laras pelok dan laras slendro. Ya, itu sekilas tentang tangga nada. Nah, tadi kan misal sudah jelasin ekosistem itu ada banyak ya contohnya. Nah, ini apa? Ini adalah ekosistem padang rumput. Tadi kan Mister sudah kasih tahu ada contohnya jerapah. Nah, jerapah ini makan apa ya di padang rumput? Tadi juga Mister jelasin, jerapah itu dia memakan daun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan makanan hewan. Ya, yang pertama, ada gajah. Nah, gajah itu termasuk herbivora. Herbivora itu apa, Mister? Herbivora itu adalah hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kelompok hewan ini dia juga bisa memakan batang, bisa juga makan biji, bisa juga makan buah. Nah, untuk susunan giginya itu anak-anak bisa lihat, itu susunan giginya teratur, ya, tidak ada taring-taringnya, ya. Jadi gigi seri sama gigi geraham itu teratur. Nah, contoh hewannya itu adalah kuda, gajah, kambing, sapi dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi menguap dia. Ada hewan karnivora. Ya. Hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Ya, jadi dia itu memiliki gigi taring yang tajam di depannya. Oh, tuh lihat anak-anak tuh. Ada singanya itu mempunyai 4 taring yang tajam. Taring itu fungsinya untuk mengoyak-ngoyak daging, ya. Nah, contoh hewannya itu adalah kucing, ya, harimau, macan tutul, buaya, hiu dan burung elang serta yang lainnya. Nah, ini ada omnivora. Omnivora itu adalah adalah hewan yang memakan tumbuhan dan daging, atau dia ini pemakan segala, ya. Dia itu susunan giginya sama seperti manusia, ya. Susunan giginya itu rata, ya, jadi seimbang antara gigi seri, geraham sama taringnya. Nah, contoh yang omnivora ini antara lain itu adalah beruang, landa, tikus, ayam dan lain-lain. Ada juga gorila bisa, monyet bisa, ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, ada insektivora atau pemakan serangga. Nah, kalau insektivora ini mulutnya itu cenderung dia seperti tabung moncong itu. Apa gimana ya? Mister bilangnya cenderung seperti tabung, dia panjang mulutnya. Mulutnya itu berfungsi untuk memakan serangga yang ada di dalam tanah supaya dia bisa memasukkan mulutnya, dan dia memiliki lidah yang panjang serta lengket untuk menangkap serangga-serangga itu. Nah, contoh hewan insektivora itu antara lain ada cicak, ada katak, ada terenggiling dan bunglon. Nah, begitu anak-anak. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir dari video kali ini. Nah, di sini anak-anak Mister minta untuk melakukan latihan pendalaman materi.
Ya, di sini anak-anak cari masing-masing 5 hewan yang mendiami ekosistem air laut, ya, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan hujan tropis, masing-masing 5 ya. Jadi anak-anak mencari 15, 5 yang di air laut, padang rumput 5, dan hutan hujan tropis 5. Kemudian anak-anak kelompokkan mereka berdasarkan makanannya, ya. Kemudian buat seperti tabel di bawah ini yang Mister contohin. Ekosistem air laut, ya, itu nama hewannya hiu, makanannya ikan kecil, dan dia termasuk kelompok karnivora, ya. Nah, seperti itu saja video kali ini. Mister harap anak-anak mengerti akan apa yang Mister jelaskan, ya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.